Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 7 Agustus 2020, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, semoga kami mengenal jalan yang harus kami lalui agar dapat bertemu dengan Dikau. Berkenanlah bersabda melalui Dia yang menunjukkan kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, ialah Yesus Mesias, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Nahum, pasal 1 ayat 15, pasal 2 ayat 2, pasal 3 ayat 1-3, dilanjutkan dengan ayat 6-7. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Celakalah kota penumpah darah itu. Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar, kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 16 ayat 24-28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini,
ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kompetensi spiritual sebagai murid Yesus. Setiap orang yang mau melamar pekerjaan di perusahaan atau lembaga pemerintah ataupun swasta dituntut untuk memiliki standar kompetensi tertentu. Misalnya kompetensi psikomotorik, intelektual, emosional, dan spiritual. Hal yang sama dituntut oleh Yesus terhadap para murid sebagai lingkaran inti kemuridan. Yesus terutama menekankan kompetensi rohani spiritual bagi para murid yang mau mengikutinya. Manakah kompetensi minimal yang harus dimiliki para muridnya? Saudara terkasih, ada 3 kompetensi rohani spiritual yang ditentukan Yesus bagi para pengikutnya. Pertama, penyangkalan diri. Orang yang menyangkal diri adalah orang yang tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri selain rencana dan kehendak Allah yang memanggilnya. Artinya, komitmen pada kehendak Allah. Kedua, memikul salib. Orang yang memikul salib adalah orang yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya. Artinya, setia pada perutusan yang diterima dari Allah. Ketiga, mengikuti Yesus. Orang yang mengikuti Yesus adalah orang yang tetap berjalan sambil tetap menatap dan memandang Yesus sebagai pola anutan. Artinya, menjadikan cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak Yesus sebagai pedoman hidup. Saudara-saudariku terkasih, 3 kompetensi rohani spiritual tersebut bersumber dan bermuara pada satu sikap dasar, yaitu kerelaan untuk menderita. Kerelaan untuk menderita demi rencana dan kehendak Bapa bisa terjadi karena relasi cinta antara anak dan Bapa, sebuah cinta yang rela menderita. Narasi ini berakhir dengan sebuah janji dari Yesus, yaitu kemuliaan. Semua orang yang rela menderita akan mengalami kemuliaan. Artinya, dimuliakan, dihargai, dan berkenan bagi Allah. Sama seperti Yesus sendiri berkenan di hadapan Allah Bapanya. Semoga demikian. Amin.